قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Yang pertama ini sangat jelas nasnya. Semua kita sudah tahu, saya yakin. Yang pertama adalah aklul haram, memakan sesuatu yang haram. Wa syurbuhu wa lubsuhu, meminumnya dan memakainya. Makan, minum, memakai sesuatu yang haram. Jadi jangan berkata-kata, ma'asyiral ikhwah, kenapa dan kenapa doa saya tidak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, sementara dia memiliki salah satu poin yang kita sebutkan tadi. Ini semua kita mesti tahu. Sering disampaikan oleh para da'i, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Efek memakan sesuatu yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram, ya, seorang tidak akan merasakan keberkahan dalam kehidupan yang dia jalani ini. Ada saja kesah yang dia akan rasakan. Tak masalahnya banyak, masalah silih berganti, Allah uji dia. Ya, Allah berikan kepada dia. Selesai masalah ini, datang lagi masalah yang baru. Entah keluarganya lah yang ditimpa musibah, anaknya. Karena pada asalnya maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim itu berdampak kepada keluarganya, bahkan sampai kepada kendaraannya. Disebutkan oleh para ulama, sampai berdampak kepada kendaraannya. Maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim, kalau dia sebagai kepala keluarga, maksiat yang dia lakukan, sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan berdampak kepada keluarganya. Entah istrinya sulit diatur, entah anaknya sakit, diberikan cobaan oleh Allah Jalla wa'ala lewat anaknya. Kita tidak tahu. Jadi berdampak. Ini sangat besar dampaknya. Dan salah satunya adalah termasuk penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ini hati-hati. Dan ini tidak sampai di sini saja. Tidak sampai doa tidak dikabulkan, dampak negatifnya kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, bahkan kepada kendaraan. Sampai hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. 1 rupiah yang masuk ke dalam perut kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala. Aminal halal atau minal haram? Akankah itu dari yang halal atau dari yang haram? Dan salah satu dampaknya, doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Letih dia berdoa. Ternyata salah satu faktor kenapa tidak dikabulkan doanya oleh Allah Jalla wa'ala, salah satu faktor ternyata sesuatu yang dia pakai dari yang haram, atau yang dia minum sesuatu yang haram, baik zat atau hukum. Yang dia makan juga demikian. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang sebuah kisah seorang laki-laki, dan hadis juga masyhur, semua kita insyaallah sudah tahu, tapi sekedar mengingatkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in. Thumma dzakara ar-rajul, kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki, yutilus safar ash'ata aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa wudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi menyebutkan tentang seseorang, sebenarnya kriteria yang ada di dalam diri orang itu, doanya akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala.
dia sedang melakukan perjalanan dan tampangnya sudah kusut, ya, sudah berubah tampangnya, sudah berdebu. Mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian dia memanggil-manggil nama Allah. Itu kriteria, ma'asyarul muslimin, saudara-saudariku, itu kriteria doa orang yang akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini terpuji orang yang melakukan safar, ya, doanya dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Doa musafir, doa orang yang sedang melakukan perjalanan, doa yang mustajab. Orang ini melakukan perjalanan, kemudian tampang dia sudah berubah karena melakukan safar tadi. Rambutnya sudah kusut, wajahnya sudah berdebu. Terlihat dia itu seperti orang yang lemah, orang yang begitu fakir, orang yang miskin, orang yang sangat butuh kepada perhatian, terutama perhatian tentunya dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang seperti itu doanya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak orang yang memiliki tampang-tampang seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Penampilannya berdebu, penampilannya banyak diremehkan orang. Begitu ingin antri masuk ke tempat-tempat penting, gak boleh masuk. Madfu'un bil abwab, gak boleh masuk. Begitu orang lihat tampangnya, ternyata seperti ini, gak boleh, pergi, diusir orang. Gak ada orang kenal dia, diusir orang. Penampilannya, ya, tidak seperti penampilan kebanyakan orang yang masuk ke tempat itu. Entah pakaiannya tidak bersih, entah celananya tidak bersih, bahkan mungkin tidak bersandal, fakir, sehingga diusir dia. Tapi orang yang seperti itu terkadang lau aqsama 'ala Allah la abarra. Andaikan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi enggak butuh memang doa itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah memiliki penampilan yang mesti, ya, serapi-rapinya, akan tetapi tidak memperhatikan hal yang lain, tidak seperti itu. Orang ini disebutkan, dan ini ciri-ciri doa orang akan dikabulkan. Asy'asa aghbar yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang hadisnya dengan hadis mutawatir. Ya, banyak riwayat yang meriwayatkan, datang dengan hadis mutawatir, dan dia salah satu kriteria doa akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, mengangkat kedua tangannya. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai terlihat cahaya ketiaknya, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, ketika khutbah Jumat, ya, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya berdoa. Kemudian setelah sholat wajib juga tidak ada sunnahnya mengangkat tangan. Jadi bukan tidak berdoa, ya. Karena sebagian mengatakan tidak boleh berdoa setelah sholat wajib. Tidak, yang tidak dianjurkan, yang tidak disunnahkan adalah mengangkat tangan. Ini dia. Kecuali ketika khutbah tadi doanya doa minta hujan, maka disunnahkan mengangkat tangan. Ya, jadi doa tidak mengangkat tangan ketika khutbah. Begitu dia mengatakan Allahumma alifna, begitu khatib mengatakan Allahumma alifna, dia disunnahkan mengangkat tangannya, dan begitu juga makmum. Namun pada asalnya tidak, kecuali pada istisqa. Selain daripada tempat-tempat ini yang tidak diangkat oleh Nabi SAW, maka dianjurkan mengangkat kedua tangan. Bahkan dia kriteria doa akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi menyebutkan dalam hadis ini,
Jadi orang ini melakukan sesuatu yang terpuji, disebutkan oleh Nabi. Apa? Dia melakukan perjalanan, dengan perjalanan itu tampaknya sudah berubah, mengangkat kedua tangannya. Orang ini dekat doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak sampai di situ, dia panggil-panggil Allah. Namanya al-ilhamu fid du'a, terseduh-seduh memanggil-manggil Allah di dalam berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, memanggil-manggil Allah. Bukti dia itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi serius dalam berdoa. Sekarang sebagai orang berdoa tidak serius. Ya. Tidak serius. Terkadang ada orang yang berdoa, kita perhatikan, kemudian diaminkan oleh yang lain. Dia mengaminkan matanya, melihat kemana-kemana. Ini tidak ada. Bagaimana ingin Allah kabulkan doa-doa yang seperti ini? Ini contoh-contoh doa yang akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala doa, memanggil-manggil Allah. Al-ilhamu fid du'a, terseduh-seduh menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Tapi orang yang sudah dekat sekali doanya dikabulkan ini, dekat sekali akan dikabulkan lagi doanya itu. Ternyata dia melakukan atau terdapat pada dirinya penghalang doa dikabulkan. Terdapat pada dirinya penghalang doa dikabulkan. Maka hati-hati. Apa itu? Makanan, minuman, kemudian pakaian. Haram. Baik secara zatnya haram atau hukumnya haram. Ya. Baik secara zatnya haram atau hukumnya haram. Zatnya tidak haram, tapi hukum memakannya tidak boleh karena didapatkan dari jalan yang haram. Jadi yang haram itu Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak yang zat saja. Ada makanan, daging yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Secara zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada daging yang halal bisa menjadi haram jika seandainya cara mendapatkannya dari jalan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi haram hukumnya. Hukumnya menjadi haram. Hukum memakannya karena mendapatkannya dari jalan yang haram. Jadi ada secara zat, secara aini dia itu haram, sesuatunya itu, bendanya itu memang diharamkan, seperti makan, ya, bangkai, daging babi. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitah, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada yang, ya, ada yang kemudian minuman khamar, haram. Atau sesuatu yang sama dengan khamar, kendati pun namanya tidak khamar. Atau sesuatu yang halal tetapi didapatkan dari jalan yang haram, maka hukumnya haram juga dimakan. Ya. Uang korupsi, kemudian dibelikan makanan, minuman, pakaian, haram. Kemudian dikonsumsi itu semua masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Fa'anna yustajabulah. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Maksudnya apa? Tak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak akan dikabulkan. Tidak akan dikabulkan. Maka orang-orang, na'udzubillah, orang-orang yang telah mengkonsumsi sesuatu yang haram, mendapatkan harta yang haram, hendaklah mereka lepaskan diri mereka dari itu semua. Pasti lepaskan. Nah, kalau enggak, dari akibatnya yang kita sebutkan tadi, tidak akan dikabulkan. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan? Tidak akan dikabulkan. Maka ini yang pertama. Semua kita insyaallah sudah tahu, saya yakin. Tapi sekedar mengingatkan, karena kajian ini butuh memang diingat-ingatkan.
Kadang sudah sering diingatkan, kita juga lupa, lalai. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dengan saling mengingatkan, dengan saling memberikan peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini sangat penting sekali ma'asyiral ikhwah. Apalagi di zaman ini berbagai macam bisnis, berbagai macam usaha menggiurkan. Tapi banyak praktek-praktek muamalah yang haram, yang penuh dengan syubhat. Dan ingat ma'asyiral ikhwah, jangankan yang haram, yang syubhat saja mesti kita jauhi. Yang bersifat samar-samar, ini halal atau haram ya? Bersifat samar-samar. Dikatakan halal, ada pula begini-begini. Ragu kita, tinggalkan. Innal harama bayyin, innal halala bayyin, wal harama bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara yang halal yang haram disebut namanya perkara-perkara yang syubhat, samar-samar. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka dia terjerumus kepada sesuatu yang Allah haramkan. Tinggalkan. Yang kedua, ats-tsani, yang kedua, al-isti'jal wa tarkud du'a. Bersifat isti'jal dan meninggalkan doa. Sebab doa tidak dikabulkan. Yang kedua, isti'jal. Isti'jal itu adalah tergesa-gesa, tak sabar. Tak sabar dia. Wa tarkud doa, ini sepaket ini, dan meninggalkan doa. Capek saya berdoa, tak dikabulkan juga, mending saya tak berdoa. Itu katanya. Wallahu musta'an. Wa nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini biasanya sepaket ini. Kalau sudah keluar ucapan-ucapan tergesa-gesa ini, tak sabar ini, ya, dia akan meninggalkan doa. Makanya tidak boleh tergesa-gesa. Apa ucapan tergesa-gesa itu? Nabi mengatakan, dia mengucapkan qad da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa kepada Allah Jalla wa ala, tapi tak juga kunjung-kunjung dikabulkan doaku. Ujung-ujungnya dia tak berdoa. Di dalam benaknya sama aja, berdoa enggak berdoa enggak dikabulkan juga. Ujung-ujungnya meninggalkan doa. Ini tidak boleh. Ini sifat buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'uzzan kepada Allah Jalla wa ala. Pelajaran yang bisa kita petik ya dari kisah Idul Adha, kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan luar biasa bagaimana husnuzannya Nabi Ibrahim bersama istrinya kepada Allah Jalla wa ala, luar biasa. Tidak ada sedikit pun buruk sangka. Ini karena masih suasana Dzulhijjah ya, baru kita ditinggalkan oleh Idul Adha. Kita sampaikan sedikit pelajaran bagaimana pentingnya husnuzan ini. Ambil suri tauladan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di satu hari ketika Nabi Ibrahim terbangun, dia perintahkan istrinya untuk berkemas-kemas, melakukan perjalanan. Istri yang salihah tunduk pada suaminya, berkemas-kemas. Kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil ketika itu, yang masih kecil, yang sedang disapi, masih disusui. Melakukan perjalanan, sampailah ke sebuah tempat yang tandus. Ya, sampailah ke sebuah tempat yang tandus di satu lembah yang tidak ada orang di sana, bahkan tidak ada air. Bahkan tidak ada air.
Diturunkan istrinya oleh Nabi Ibrahim dan anaknya dari kendaraan, kemudian Nabi Ibrahim pun pergi. Dia tinggalkan di tempat yang lengang, yang tidak ada orang, di satu lembah. Dia tinggalkan istrinya dan anaknya yang masih kecil. Begitu dia berangkat, meninggalkan mereka, tidak berkata apa-apa. Istrinya Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana kamu pergi? Akankah kamu meninggalkan kami berdua di tempat ini yang tidak ada apapun? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Terus menghadapkan wajahnya ke depan dan membelakangi istri anaknya. Sampai Hajar berkali-kali bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawab pertanyaan Hajar. Dan pahamlah Hajar bahwa ini adalah perintah Allah Jalla wa'ala. Kalau bukan perintah Allah, tidak akan mungkin dilakukan ini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, meninggalkan istri yang tercinta dan anaknya di padang di tanah tandus, di satu lembah yang tidak ada orang di sana. Sehingga Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, Allah lah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini. Kata Ibrahim, na'am, iya. Hajar mengucapkan satu ucapan, wallahi Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Kalau demikian, pergilah engkau wahai Ibrahim. Lihat ma'asyarul muslimin, tidak ada sedikit pun buruk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi Ibrahim tidak ada buruk sangka kepada Allah Jalla wa'ala ketika Allah perintahkan. Begitu juga Hajar. Subhanallahil azim, di tempat yang begitu lengang, tidak ada orang, tidak ada kehidupan rasanya di sana, tanah yang begitu tandus. Namun bagaimana husnuzan dia, mereka kepada Allah Jalla wa'ala luar biasa. Belum lagi ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, juga perintah dari Allah Jalla wa'ala. Bagaimana sabarnya? Dia tanyakan kepada anaknya, inni araka fil manam, inni ara fil manam anni azbahu. Sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku wahai anakku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kamu lihat bagaimana menurut pendapatmu. Luar biasa. Maka dari pelajaran yang mulia ini, begitu juga dalam doa yang selalu kita panjatkan. Jangan pernah kita mengatakan da'awatullaha falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi Allah tidak Allah kabulkan. Ini tidak boleh. Ini namanya istijal. Dan istijal salah satu penyebab doa itu tidak akan dikabulkan. Ya? Mawani min istijabatid doa. Jadi enggak boleh berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala. Dan kita tidak tahu ya, karena dikabulkan doa itu ada beberapa bentuk. Jadi doa itu tidak akan ditolak. Kalau kita betul-betul tidak terdapat pada diri kita penghalang akan dikabulkan doa, arti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak mesti langsung Allah kabulkan sesuai dengan yang kita minta. Kadang Allah palingkan seorang itu dari musibah yang seharusnya menimpanya tidak jadi menimpahnya, yang senilai dengan doa itu. Ya. Allah tetapkan takdir yang telah Dia tetapkan, yang telah ditetapkan untuknya. Misalnya nih, dia jatuh dari kendaraan. Dia jatuh dari kendaraan. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dia jatuh dari kendaraan, kemudian luka, na'udzubillah, mungkin patah. Kemudian dia akan habis biaya pengobatan misalnya 20 juta. Dan kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Takdir kita nggak tahu. Dia orang yang rajin berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ternyata di hari itu dia diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah tutup, Allah selamatkan dia karena ada doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senilai dengan tantangan konsekuensi dari musibah tersebut. Ada mungkin sesuatu yang dia harapkan, ada mungkin rezeki yang ingin dia harapkan,
tetapi tidak diberikan secara nominal oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diganti, tak jadi dia kecelakaan. Dan siapa yang tahu? Yang seperti kita nggak tahu itu. Betapa banyak terkadang orang dipalingkan dari musibah sebab doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak tahu, karena dia tidak tahu karena seorang itu tidak tahu, semestinya dia husnuzan kepada Allah Jalla wa ala. Ternyata alhamdulillah selama ini melakukan perjalanan aman-aman saja. Bahkan hampir ditabrak, enggak jadi ditabrak. Itu bisa dari doa-doa seorang muslim kepada Allah Jalla wa ala. Allah palingkan dia dari musibah yang seharusnya menimpa dia, tidak jadi menimpa dia. Tidak jadi menimpa dia. Dan ini bukanlah takdir itu tidak dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu maksudnya. Ada sebuah hadis tentang doa menolak takdir. Itu maksudnya adalah karena takdir itu ada dua, ada di sisi malaikat, ada di sisi Allah Jalla wa ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah hapus bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tetapkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan milik Allah lah ummul kitab. Jadi ada takdir, maqadir di sisi malaikat dan ada di sisi Allah Jalla wa ala. Dan yang dihapus ini, seorang yang sudah ditulis di situ bahwa dia akan kecelakaan, ternyata tidak, bisa jadi doa yang menutupinya. Allah palingkan dia dari musibah tersebut karena doa yang ada. Itu yang dihapus, yang di sisi malaikat. Sementara di sisi Allah Azza wa Jalla lengkap adanya. Karena doa dia, Allah palingkan dia dari musibah tersebut. Jadi kita nggak tahu. Jadi setiap kita berdoa, jika seandainya belum ternyata dikabulkan doa kita oleh Allah Jalla wa ala, jangan sekali-kali kita istijal, bahkan sampai meninggalkan doa, tergesa-gesa berusaha kepada Allah Jalla wa ala, bahkan sampai meninggalkan doa. Na'udzubillah, tidak boleh. Karena kita nggak tahu. Jadi sebuah hadis yang datang dari Nabi Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam, kata Rasulullah, akan dikabulkan doa-doa kalian selagi mereka tidak tergesa-gesa. Selagi dia tidak tergesa-gesa. Tapi kalau sudah tergesa-gesa, ya sudah, berarti tidak dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, irtikabul ma'asi wal muharramat, selalu melakukan maksiat dan sesuatu yang haram. Ini juga tidak diperbolehkan. Pada asalnya maksiat, sesuatu yang haram tidak boleh hukumnya. Maksiat, sesuatu yang haram sudah jelas haram, dan efeknya doa seorang akan dihalangi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati juga pelaku maksiat, pelaku sesuatu yang diharamkan, orang yang menjerumuskan dirinya, mengotori dirinya dengan maksiat-maksiat, ini salah satu sebab doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ma'asyiral ikhwah? Karena di antara bentuk sifat doa akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala, orang yang berusaha melakukan pintu-pintu ketaatan. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku ketika mereka bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Tapi apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tetapi hendaklah mereka selalu menjawab seruanku, beriman kepadaku. Kalau tidak menjawab seruan Allah Jalla wa ala, bermaksiat. Apa makna yang tersirat dari ayat ini? Orang yang
selalu menjawab perintah-perintah Allah Jalla wa Ala. Doanya dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah Jalla wa Ala, berarti orang-orang yang enggan menjawab seruan Allah Jalla wa Ala, selalu mengotori dirinya sesuatu yang dengan sesuatu yang haram, maka tidak akan dijawab doanya, tidak akan ujibu da'watad da'i idza da'an, karena tidak terpenuhi syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka jangan juga mengatakan kenapa dan kenapa, padahal dia masih melakukan maksiat-maksiat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala.